Perempuan hebat tuh yang bisa mengimbangi semua hal bersamaan gitu ya. So kalau saya dari perspektif saya tidak ada halangan, tidak ada hambatan untuk menjadi perempuan hebat. Kenapa sih harus cewek yang bisa bekerja, sedangkan di satu sisi dia menjadi berumah tangga? Kenapa cowok hanya bekerja saja? Dia nggak mengerjakan rumah tangga gitu. You yang bisa do whatever ke atas diri you. Baik you nak jadi sukses, baik you nak jadi hebat, baik you nak jadi apapun, semuanya ada di you. You nak jadi orang yang nomor ini, it's also you juga. So please buktikan ke orang-orang. Jadi kalau orang selalu you bilang orang meremehkan, karena kita meremehkan diri kita. Jadi tunjukkan ke orang, buktikan ke orang, kita itu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kamu Podcast IBC, Selawik berkarakter dan cerdas. Pada kesempatan hari ini masih bareng aku Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Tentu saja hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu salah satu praktisi bidang hukum dan juga lawyer dan juga aktivis perempuan. Tentu saja tema yang kita angkat kali ini bagaimana sih the power of woman gitu. Jadi pas banget nih dengan apa yang akan kita bahas. Sebelumnya kita akan sapa-sapa dulu narasumbernya. Oke, selamat siang Bu Dokter. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Perjalanan ke sini tadi gimana? Lancar. Capek. Sebelum ke sini ketemu Pak Rektor dulu. Okay. Ya. Oke, kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam mengenai the power of woman nanti, apa sih tantangan-tantangan atau peran perempuan dalam menjadi pemimpin di masa yang akan datang gitu? Kira-kira keseharian atau aktivitas Bu Dokter ini seperti apa? Oke, mungkin saya koreksi sedikit ya, bukan the power tadi you bilang The power of woman ya. Saya koreksikan ke woman of power. Oke. Jadi perempuan itu punya power tersendiri gitu Iya, ya. benar. Kalau power woman nanti semua laki-laki takut. Takut disaingi gitu. Iya, benar-benar. Ya, so woman of power. Woman of power. Ya, jadi kalau menurut saya tantangan bagi perempuan tuh kita berbicara dari aspek di sini ya, karena saya sudah 14 tahun di sini. Atau mungkin dengan keseharian saya yang menjadi lawyer dan juga business consultant untuk foreign investor, begitu juga dengan terkadang ada beberapa keterlibatan dengan UMKM yang mana itu actually banyak kan ibu-ibu, perempuan-perempuan gitu kan. Jadi kalau saya lihat hambatan mereka itu lebih kepada ini ya, mereka tuh tak pede menjadi perempuan hebat. Takut untuk menjadi perempuan hebat karena apa? Tidak ada perempuan hebat menurut perspektif mereka. Mereka selalu sering mengatakan kita tuh di nomor 2 kan. Kita itu kalau istri kan di ini Di kita rumah tak bisa aja. jadi, ya kita tidak bisa jadi ketua karena ketuanya pastinya laki-laki. Oke, kalau suami itu memanglah ya kita tak bisa nafikan dia di atasnya kita yang nomor 1 powerful gitu. Tapi siapa kata itu menghalang kita untuk menjadi the woman of power? Tak mungkin, oke? Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu tidak ada hambatan. Selagi mau kemauan kita tuh ada. Walaupun mungkin ya nantinya memang daripada faktanya you tidak akan keluar ketemu publik untuk saya tak ketemu publik kok. Jadi ngapain saya menjadi wanita hebat, right? No. Hebat itu adalah untuk diri kita tuh. Jadi if you want to become positive, you nak jadi hebat, you have to learn, you have to earn, you harus ini ya. You tak bisa, you harus meningkatkan diri you. Bagaimana menjadi perempuan hebat? Menjadi perempuan hebat bukan hanya sekedar titel you menjadi direktur atau titel you menjadi contoh menjadi narasumber atau dosen atau apa. No, perempuan hebat tuh yang bisa mengimbangi semua hal bersamaan gitu ya. So kalau saya dari perspektif saya tidak ada halangan, tidak ada hambatan untuk menjadi perempuan hebat. Karena kehebatan itu saya gunakan untuk nantinya mungkin kalaupun saya tidak bekerja, saya di rumah jaga anak untuk anak saya, untuk sekeliling saya, mungkin saudara-saudara, mungkin keluarga saya.
hebatnya saya itu saya bisa salurkan ke orang-orang yang begini. Tidak semestinya saya harus menjadi hebat di dunia. Wow, tak bisa saya di dunia tuh karena saya duduk di rumah. Jadi tak perlu dah saya jadi hebat-hebat mana. Toh akhirnya saya di rumah. No, itu salah, mindset yang sangat salah. Nah, ketika itu terhadap mindset-mindset seperti itu, bagaimana sih cara kita mengubah, apalagi dengan fakta yang terjadi di lapangan, khususnya banyak sekali kasus-kasus terutama di Lombok gitu. Ya. Perspektif tentang budaya patriarki itu semakin dan masih mengakar sampai saat ini, apalagi banyak dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, banyak korban yaitu perempuan, kemudian ada yang beban ganda. Kenapa sih harus cewek yang bisa bekerja, sedangkan di satu sisi dia menjadi berumah tangga? Kenapa cowok hanya bekerja saja, dia nggak mengerjakan rumah tangga gitu? Kira-kira perspektif tentang hal itu gimana sih, biar kita yang jadi perempuan nih, khususnya Bu ya, biar kita kayak nggak ngerasa menjadi orang terbelakang, harus terus manut ya, dalam arti konteks ya memang kita harus berbakti gitu. Ya. Gimana kira-kira? Jadi sebenarnya dalam hal yang tadi itu kayak double standard ya, lelaki Iya, hanya benar. kerja, kalau kita di rumah, di luar kita Iya. bantu suami gitu. I think kembali lagi kepada diri kita ya. Contoh saya punya partner nih, kan saya juga harus komunikasi is very important Iya. kan. Jadi kita berkomunikasi dong, kita berdua sama-sama bagaimana nih kita mau menguruskan apa yang kita jalanin bersama gitu. So edukasi is also penting. Kita tak boleh aja enggih-enggih dengan semua orang kan. Jadi kalau kita mau healthy relationship, berkomunikasilah dengan pasangan kita, itu satu. Kemudian di luar sana mungkin memang di sini budayanya memang budaya perempuan tuh tak bisa bicara apapun karena kita mau masuk surga nih gitu kan. Harus dengar. Benar. Kalau saya tuh Islam tuh very simple, tidak perlu ruwet-ruwet. Selagi kita berkomunikasi, selagi itu tidak seperti not so rude ya, dan itu sama-sama kita memahami Keputusan bersama. ya, keputusan bersama dan sama-sama mengokekan. Just do it. Kita tak perlu pikirkan orang di keliling kita. Apapun orang-orang di luar sana mau buat gimana caranya mereka, kita dengan cara kita kan begitu. So as much as suami mendidik kita juga harus memberitahu suami nih, ayo dah saya bantu you ini, you bantu saya begini. Jadi sama-sama kita saling berjalan together gitu. Jadi tidak akan ada yang baik double standard ataupun yang mengatakan aduh saya tak bisa bicara dengan suami saya, nanti kalau saya bicara dipikirnya saya ngelawan ataupun apa ya. Tapi dibicarakan baik-baik, didiskusikan baik-baik supaya semuanya akan berjalan lancar. Oke. Itu ya salah satu cara untuk bagaimana kita berkomunikasi nih antara orang yang satu dengan lainnya, khususnya dalam keluarga, terutama suami gitu. Ya. Bagaimana kedepannya gitu ya. Betul. Nah, kemudian kira-kira bagaimana sih peran perempuan dalam membentuk arah dan visi misi untuk generasi atau masa depan yang berkelanjutan, seperti apa, Bu? Oke, tadi Mbak membicarakan tentang kekerasan. Karena kalau saya melihat sekarang ini, ya Allah, kekerasan yang ada di sini ya terlalu banyak, apalagi di kampus juga. Iya. Ada kan di kampus, saya terima banyak juga yang ke saya untuk Lapor. sharing ya, sharing. Ibu ini bagaimana? Kalau saya, I think education is very important. Jadi kalau di Singapura kita daripada seawal-awal umur kita 7 tahun kita sudah diedukasi nih tentang kekerasan, tentang woman and man relationship yang begitu ya. Bukan terlalu mendalam tapi the basic gitu. Jadi ini harus penting. Dan lagi satu, kalau saya melihat, maaf kalau saya itu ceplos-ceplos ya kalau when I say ya, karena tentang kekerasan di kampus saya kasih contoh. Kalau saya tidak nurut, nanti saya tidak dapat kredit yang bagus. Kalau saya tidak nurut, nanti saya di gimana gitu ya. So I think this is very bad. Dan hanya karena gara-gara saya mau lulus, saya tidak mau ini, saya harus menurut gitu. Mindset begini tak boleh. Apalagi kalian semua mahasiswa gitu, mahasiswi ya. You all already at that level where you can think apa yang right and what is wrong gitu kan. Kalau salah bicarakan gitu. Carilah orang yang bisa kalian curhat supaya
curhatan kalian itu tuh akan Disampaikan. iya, bukan kita akan cari masalah, tapi bagaimana menguraikan. Jadi orang yang ketemu tuh ya Korban. untuk curhatan and then untuk mendapatkan solusi, orang yang tepat supaya itu tidak akan merembet jadi besar gitu, so an expert is very important Dan itu dalam hal itu. kebanyakan Bu ya, saya potong sedikit, kebanyakan para korban-korban kekerasan pasti mereka kadang menganggapnya itu aib, Ya, karena mereka kayak takut dan juga kayak malu gitu. makanya tadi saya bilang kalau mereka di sini tuh harus ada an expert ataupun orang-orang expert yang tahu kasus-kasus begini kan sensitif, Iya. dan orang-orang di sini suka sebar nih, Iya, benar. cepat sekali nyebar. Nyebar. Jadi itu dia tadinya kita harus cari satgas-satgas, orang-orang yang di dalam satgas itu yang benar-benar expert, bisa simpan rahasia dan bisa mencari solusi untuk korban-korban yang begini. Kalau misalnya ini bisa berlaku, ada yang sebegini, saya yakin deh banyak perkara-perkara begini akan ada solusinya, dan orang berani untuk tampil. Karena apa? Yang menangani ini benar-benar orang yang expert. Oke. You see? Yeah. Oke, kemudian apa sih langkah-langkah konkret selain kita berkomunikasi gitu, kemudian berani nih untuk menyampaikan apa sih pendapat kita, ini benar atau salah sih gitu. Langkah-langkah konkret yang harus kita ambil gitu untuk mengatasi kesenjangan gender ini seperti apa? Oke, biasanya kita kalau berbicara, we know what we talk. Iya, benar. Oke, jangan kita berbicara tapi kita tidak tahu esensinya tuh apa kita mau nyampaikan gitu. Contoh seperti saya, saya lawyer ya. Tapi kalau you suruh saya berbicara tentang mata pelajaran lain ataupun apa, mungkin saya tak akan berbicara karena ngapain saya buka mulut kalau saya tidak tahu, betul kan? Jadi I will talk kalau saya akan berbicara kalau memang itu straight, saya mau tujukan ke orang gitu kan. Jadi pertanyaan Mbak tadi itu bagaimana you harus confident, PD. you harus pede, you harus berani. Kalau you kayak seperti hesitant ya, gimana ya, mau ndak, tak bisa. Kalau memang you tahu apa yang you bicarakan dan memang itu faktanya begitu dan itu yang terjadi pada you harus berani berbicara. Dan nantinya kalau ada konsekuensi apapun, saya berani hadapi karena memang inilah faktanya gitu. So tidak ada lain selain pede dan berani untuk bersuara karena memang itu realitasnya. Oke. So you know what you are talking, you walk the talk. Apa yang you bicarakan itulah dia, kayak gitu. Masalah resiko di belakang nanti dulu kita Nanti pikir. dulu. You see, kalau you buat sesuatu dengan baik ya, niat you juga baik, kesimpulannya solusinya saya mau nanti jadinya begini. Kalau you ikut dengan positif ini, akhirnya ujung-ujungnya akan menjadi positif. Tapi kalau dari awal aja udah nanti saya akan buat begini, semua yang jelek-jelek, ujung-ujungnya apa tindakan you juga akan menjadi jelek gitu. Ngerti kan? Jadi perlu banget alam bawah sadar kita juga ikut harus waras. Apabila kita membuat sesuatu yang begini-begini, harus waras dan juga itu tadi you know what you're doing and you know what you're talking. Oke. You harus tahu. Sejak kita kira-kira menurut pendapat Bu Aisyah sebagai aktivis perempuan selama ini gitu, apakah sejauh ini lembaga-lembaga atau kebijakan-kebijakan pemerintah mendukung perempuan itu seperti apa sih untuk saat ini? Kalau melihat daripada pemerintah yang ada di sini, so far ada beberapa sih yang saya lihat ya. Banyak yang sudah mereka lakukan untuk pemberdayaan wanita-wanita, untuk juga mensupport wanita-wanita yang menjadi korban yang begini ya, tapi tidak cukup. Tidak cukup. Hanya itu. Karena apa? Orang yang tepat tidak ada di situ. Tak mungkin kan saya panggil siapa aja yang siapa yang free, ayo dah kita sama-sama bantu. Kalau ada korban kita tolong begini, no. What they need is really orang-orang yang expert untuk menangani kasus-kasus begini, dan kasus-kasus begini tidak bisa mengambil masa yang lama untuk kita bantu selesaikan. Mereka bisa bunuh diri kalau kelamaan kayak begitu, because why? Pressure kan, stress kan, tension. Jadi yang begini-begini tuh harus ada grup SOS yang menangani yang begini. Karena pernah di satu
pertemuannya, saya menyarankan untuk membuat SOS Help Center. Katanya sudah ada. Ada kok, kita di Facebook juga. Tapi halo, orang-orang yang di kampung-kampung yang di dalaman gitu, mereka tidak ada internet, tidak ada Facebook, terkadang mereka bodoh, Akan IT savvy yang digital. begini, enggak ada yang begini. So bagaimana? Terkadang mereka tuh udah pada terlalu stres, butuh telepon siapa nih? Siapa yang mereka mau telepon? Jadi ini yang belum ada lagi. Mungkin sudah ada, saya enggak tahu ya, tapi kalau memang sudah mencukupi, tidak bakalan mungkin crime rate-nya tinggi. Pasti akan stagnan. Atau mungkin merendah gitu kan. Tapi ini kan makin meningkat. So, ya, menurut saya masih belum lagi mencukupi. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan pemerintah gitu untuk dalam hal ini, apalagi pemberdayaan perempuan gitu? Kira-kira seperti apa menurut Ibu Dokter? I think mesti ada tim yang khusus lah menanganinya. Apalagi Kalau dalam dari kampus ya. Dinsos, ini semua tidak mencukupi. Yang seperti dalam kampus ini, ambillah orang yang benar-benar layak untuk melakukan ini, dan orang-orang yang tahu tutup mulutnya Iya, ini, karena ini semua sensitif. Dan begini, orang-orang ini akan buka mulut kalau dia tahu orang ini saya bisa percaya. Kalaupun saya keluarkan segala apa yang ada terbuku, saya bisa percaya dia, makanya saya akan keluarkan. Tapi kalau antara dosen-dosen kampus yang disuruh jadi ini, tak bakalan bisa anak-anak ini yang di kampus ini curhatan dengan dosen-dosen. Yakin saya, karena di Singapura tidak ada yang begitu. Dia akan mengambil expert luar untuk masuk ke sini supaya keyakinan mereka tuh untuk curhatan tuh, karena dia tidak ada di situ gitu, expertnya tidak ada di situ. So ini yang harus difikirkan. Kemudian like I said tadi tuh, lebih kepada orang yang tepat, duduk di tempat yang tepat juga. Benar. Ya, tak boleh asal tangkap. Oke lah, you free kan, you duduk di sini. Oh, you punya mungkin dia punya ijazahnya, dia memang di bagian itu kan. Tapi kalau you don't have exposure, you tidak ada expertise, you tak bisa juga. Benar-benar. So begitu. Kemudian kira-kira kalau boleh tahu Bu ya, selama pengalaman menjadi aktivis perempuan, lawyer dan semacamnya, kira-kira ada nggak sih pengalaman dari Ibu, misalkan kayak klien yang perempuan atau seperti apa, kasus-kasus serupa gitu, kira-kira yang kayak menyangkut depresi atau apa, kira-kira seperti apa Bu? Ada sih. Actually klien tidak. Karena kalau klien kita kan foreigner ya. Kalau foreigner kan lebih kepada, kalau stresnya dia itu karena di tempat ini, di tempat ini mereka masuk, tapi mungkin tidak didukung penuh oleh orang di sini, ataupun masalah-masalah di sini ya gitu, untuk bisnisnya gitu. Kalau depresi untuk perempuan-perempuan banyak kan yang mungkin mereka tidak mandiri, tergantung pada laki-laki, jadi bila pas mau pisah, saya tak bisa pisah Bu, karena saya punya anak, saya tak punya pekerjaan, saya tak punya uang, jadi saya bergantung nasib di suami nih, walaupun dia melakukan apa gitu, saya harus tetap ini, karena ya kalau saya ini, saya mau hidup bagaimana, kayak begitu, sampai begitunya. Jadi saya harap perempuan-perempuan, ibu-ibu yang ada di sini juga harus hidup mandiri. Mandiri itu bukan maksud saya tuh jangan punya suami gitu, no ya, tapi lebih kepada walaupun ada suami, tapi carilah pekerjaan yang bisa kita penghasilan untuk diri sendiri. Biar gitu. nggak bergantung banget gitu. Betul. Jadi you juga enak. Jadi sama-sama enak nih, because the two of you earn together macam gitu kan, tidak tergantung. Jadi kalau ketergantungan, semuanya akan enggih-enggih, sebab takut kan, kayak begitu. So mandiri, kalau bisa meningkatkan diri, bukan hanya duduk di rumah jaga anak, tapi cari tahulah tentang dunia tuh apa, di Lombok tuh ada apa aja di situ, supaya apa yang you kepintaran you itu you salurkan ke anak-anak, you salurkan ke something yang positif dan tidak hanya always negatif gitu. Oke, dari Pia pengen tahu sedikit bagaimana dulu Ibu masa berada dalam kehidupan keluarga Ibu sendiri, misalkan dari orang tua, apakah dulu otomatis keluarga Ibu mendukung penuh akan pendidikan dan semacamnya, kira-kira seperti apa?
Oke. Jadi saya itu bukan terlahir dari keluarga yang kaya raya. Oke. Saya juga miskin gitu kan. So karena miskin tadi itu yang membuat saya tuh tekad ya. Saya bilang saya tidak mau lagi kemiskinan tuh membelenggu menghambat saya untuk menjadi sukses. Jadi kalau ingin menjadi sukses saya harus apa gitu kan? Kan harus kerja keras. Iya. Betul kan? Jadi karena miskin tadi juga hambatan saya tidak bisa kuliah dan untuk kuliah saya harus kerja. So disitulah kemandirian saya. Oke. Jadi kalau saya kuliahnya sore, paginya saya kerja. Kalau kuliahnya pagi, sorenya atau sampai malam saya kerja. Saya cari uang sendiri untuk kuliah saya dan begitu. Dan saya target, saya kasih tahu, oke. Tahun ini saya mau pencapaian saya di sini. Lepas itu begini dan begini. Sampai kan suatu saat itu saya kasih tahu ibu. Waktu itu saya jadi direktur di Swiss law firm ya. Law firm punyanya orang Switzerland. Jadi waktu itu saya partner dan I tell myself like okay, saya mau jadi owner dan memang mungkin doa saya terkabul juga. Disinilah Lombok yang buat saya menjadi owner of my own law firm, perusahaan saya sendiri. Dan iya, segala sesuatu you harus lakukan sendiri. Tidak ada orang yang bisa membuat you sukses selain diri you. So mandiri, jangan pernah pikir orang-orang miskin itu tidak bisa menjadi kaya, tidak bisa menjadi hebat. No, you bisa melakukan apapun maunya you. Yang penting ada kemauan. Yes. Yang penting ada kemauan. Jangan mau-mau aja tapi you tidak berusaha ya. Cannot. Tidak bisa. Oke, kemudian terakhir statement closure dari Ibu nih terkait kita nih untuk perempuan-perempuan yang masa muda atau perempuan yang ada di Indonesia khususnya di Lombok gitu. Bagaimana agar kita tidak membelenggu dan memasung mimpi kita karena budaya patriarki yang mengakar. Oke. Pertama ini ya, kalau menurut saya tuh, wahai perempuan-perempuan yang ada di sini, jangan buang waktu dengan wasting time gibah. Wasting time duduk-duduk nongkrong-nongkrong hanya berbual sesuatu yang ujung-ujungnya tidak ada manfaat untuk diri you. Malahan itu akan mudarat apabila you bercerita-cerita hal-hal orang. That's not, orang di luar sana dunia udah berlari untuk mengejar sukses, berlari untuk menjadi kaya, berlari untuk menjadi orang yang lebih hebat gitu ya. Tapi di sini masih lagi antara kita perempuan-perempuan masih lagi iri. Makanya tadi itu saya bilang bukan it's actually woman of power. Kalau kita woman of power, the power is in our hand. So apa yang dengan ini apa yang bisa kita lakukan? Itu isi. Jadi jangan buang waktu. Jangan buang waktu dengan yang begini. Sebab orang sudah tidak lagi gibah-gibah, iri hati, dengki, ini semua udah enggak. Malahan sekarang ini kita saling mendukung, saling mensupport. Kalaupun you tidak mau mensupport orang lain, no problem. Supportlah diri you, dukunglah diri you untuk menjadi orang sukses. Karena bagaimana you marah apabila you di double standard kan. Perempuan tidak bisa. Buktikan dong. Buktikan yang you bisa. Jadi dengan pembuktian itu orang tak bisa remehkan you sebagai seorang perempuan. Betul kan? Ya, benar sekali. Jadi itu dari saya. You yang bisa do whatever ke atas diri you. Baik you nak jadi sukses, baik you nak jadi hebat, baik you nak jadi apapun, semuanya ada di you. You nak jadi orang yang nomor ini, it's also you juga. So please buktikan ke orang-orang. Jadi kalau orang selalu you bilang orang meremehkan karena kita meremehkan diri kita. Jadi tunjukkan ke orang, buktikan ke orang. Kita itu hebat. Kita hormati diri kita, orang akan menghormati kita. Tergantung dari kita. Kuncinya ada. Everything is in us. So that's why we are power. Woman power tuh di kita sebenarnya. Jadi bukan hanya dari perspektif orang lain, tapi dari kita sendiri. Kita tidak perlu ini daripada orang lain. Benar sekali. Orang melihat kita yang membuktikan ke orang. So I don't need any perspective from other people's view. Nah, begitu kalau kita jadi wanita tuh, mau jadi wanita hebat, begitu. Tak peduli apapun. I don't care. Oke, terima kasih Ibu atas apa yang telah disampaikan tadi dari awal sampai akhir. Kemudian apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan saat ini, kemudian langkah konkret yang kita ambil seperti apa gitu.
Terus kemudian tadi bagaimana kita perempuan-perempuan harus berani, confident atas apa yang kita lakukan, percaya sama diri sendiri gitu. Betul. Nggak usah pedulikan orang lain, yang penting kita jalan dengan apa yang kita mau gitu. Betul. So next time mungkin kita bakal ngobrol lagi ya Ibu ya, kalau kita undang nggak sungkan-sungkan nih buat datang. Insya Allah. Oke guys, terima kasih untuk teman-teman yang telah nonton kegiatan dari awal sampai akhir kami. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Jikalau ada kata-kata salah yang secara sengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. So, thank you for watching and see you next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.